Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kamu masih percaya bahwa kerja keras adalah satu-satunya kunci rezeki dan kekayaan, berarti kamu belum paham rahasia kehidupan. Karena faktanya, ada orang yang kerja mati-matian tapi tetap miskin, dan ada yang rezekinya mengalir deras meski terlihat santai. Apa bedanya? Jawabannya bukan pada nasib, tapi pada satu amalan yang selama ini mungkin kamu abaikan. Amalan ini bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi juga menurunkan rahmat dan perlindungan dari Allah. Dan ironisnya, justru banyak orang yang meremehkannya. Tahukah kamu, ada satu amalan, ringan di lisan, tapi mampu mengangkat derajatmu di hadapan Allah. Tidak butuh modal, tidak butuh tirakat, dan bahkan tidak perlu tempat khusus. Tapi dari zikir inilah, langit bisa terbuka, bumi bisa luluh, dan rezeki mengalir tanpa henti. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita tahu kepada siapa harus menggantungkan harapan. Dan siapa yang menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah At-Talaq, ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa takwa kepada Allah adalah kunci utama untuk membuka jalan rezeki yang tak terduga. Dan salah satu kunci itu adalah dengan zikir, sebuah amalan yang mungkin dianggap kecil, namun justru menjadi sebab turunnya pertolongan, datangnya rezeki, dan terbukanya keberkahan. Di antara zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah zikir yang berisi pujian kepada Allah. Kalimat ini juga disebut sebagai zikir tasbih malaikat, yaitu sebuah kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kemudian, zikir permohonan ampunan, yaitu istighfar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesulitan, kelapangan dari segala kesempitannya, dan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan amalan sebuah zikir. Perbanyaklah bertasbih dan memohon ampun kepada Allah, karena selain mendatangkan rezeki, tasbih dan istighfar juga menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa dan dikabulkannya doa-doa kita. Baiklah saudaraku, agar zikir ini mendatangkan keberkahan dan kelancaran rezeki, bacalah dengan penuh keikhlasan dan istiqomah pada waktu-waktu berikut. Pertama, bacalah 100 kali setiap pagi dan petang, yaitu pada waktu subuh dan maghrib. Membaca zikir ini di pagi hari akan membuka pintu rezeki sepanjang hari, sementara di malam hari akan memberikan ketenangan dan perlindungan dari kesulitan hidup. Kedua, bacalah 33 kali setelah salat fardu, sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan sebagai penguat iman agar rezeki yang kita dapatkan penuh keberkahan. Ketiga, bacalah 41 kali setelah salat tahajud. Tahajud adalah salat yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengamalkan zikir ini setelah tahajud dapat memperlancar rezeki yang halal dan berkah. Dan keempat, bacalah 3 kali sebelum memulai pekerjaan atau usaha, agar Allah melapangkan jalan rezeki kita
dan memberikan keberkahan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Saudaraku, jika engkau ingin masalahmu segera selesai dan rezeki mengalir lebih deras, jangan hanya mengandalkan strategi dunia. Fokuskan juga hatimu pada amalan-amalan spiritual yang mengundang pertolongan Allah. Karena ketika hati dekat dengannya, maka langit akan terbuka, jalan akan dimudahkan, dan pertolongan akan datang dari arah yang tak pernah engkau sangka. Maka yakinlah, selama engkau bertakwa, jalan keluar akan datang, bahkan dari arah yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sebab datangnya pertolongan Allah di saat-saat paling sempit. Pertama, perbanyaklah solawat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bersyalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali." Sungguh luar biasa, hanya dengan 1 kali salawat, Allah membalas kita dengan 10 kali keberkahan. Lalu, bagaimana jika kita membaca salawat berkali-kali setiap hari? Tentu keberkahan yang kita dapatkan akan semakin besar. Kedua, tunaikanlah sedekah. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, sedekah itu tidak mengurangi harta. Dan ketiga, dirikanlah salat sunnah, terutama salat tahajud dan duha. Inilah 3 kunci rahasia jalur langit yang insya Allah akan menjadi jalan lunasnya hutang-hutang yang menyiksa, yaitu salawat, sedekah, dan salat sunnah. Baiklah saudaraku, 3 jalur langit ini dapat engkau amalkan sebagai berikut. Pertama, perbanyak salawat, khususnya salawat Jibril yang berbunyi Shallallahu ala Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bacalah minimal 300 kali sehari. Waktu terbaik adalah setelah salat subuh, setelah duha, atau setelah maghrib. Kedua, bersedekahlah setiap hari, walaupun jumlahnya kecil. Jika tidak mampu dengan harta, sedekahlah dengan tenaga, pikiran, atau doa. Bahkan memberi makan keluarga dengan niat sedekah pun akan mendatangkan keberkahan. Ketiga, jangan tinggalkan salat sunnah, terutama salat duha setiap pagi, salat tahajud di sepertiga malam terakhir, dan salat hajat untuk memohon pelunasan hutang. Perbanyak pula membaca istighfar. Ini adalah amalan pembuka rezeki dan keberkahan. Jangan pernah remehkan kekuatan istighfar. Di saat engkau merasa rezekimu sempit, doamu belum terkabul, dan hidup terasa berat, perbanyaklah beristighfar. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhrajan, wa min kulli hammin farajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kelapangan dalam kesempitan, jalan keluar dari setiap kesulitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ingatlah saudaraku, hutang bukanlah akhir segalanya. Hutang bisa menjadi pelajaran dan perubahan besar dalam hidup jika kita menghadapinya dengan iman dan kesabaran. Jangan habiskan energi untuk panik atau mengeluh. Gunakan energi itu untuk mendekat kepada Allah. Jangan biarkan hutang mengikat hatimu, tetapi biarkan keyakinan membebaskanmu. Amalkan 3 jalur langit ini setiap hari. Bersabarlah dan bertawakallah sepenuhnya. Yakinlah, ketika engkau sudah mengetuk pintu langit dengan tekun, pertolongan akan datang dari arah yang tidak pernah engkau duga. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Pemurah, lunaskanlah segala hutang kami, sekecil apapun atau sebesar apapun. Lapangkanlah jalan keluar untuk kami. Limpahkan rezeki yang berkah dari arah yang tidak kami sangka. Kuatkan hati kami untuk tetap jujur, amanah, dan bersyukur.
Jauhkan kami dari sifat putus asa. Gantikan kesempitan dengan kelapangan. Gantikan kesedihan dengan kebahagiaan. Dan jadikan kami hamba-hambamu yang Engkau cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.